Halo, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Oke, kali ini Renaldi Sabdo. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing ya, yaitu mengenai hacker rank. Kalau kita belum tahu apa itu hacker rank, misal kita cari di Google tentang itu. Hacker rank itu adalah suatu website atau perusahaan. Kalau dari Google sendiri ngomongnya adalah suatu perusahaan yang berfokus pada kompetisi pemrograman bagi konsumen maupun bisnis yang sudah memiliki komunitas online lebih dari 1 juta programmer komputer. Jadi secara sederhananya di HackerRank ini nanti ada modulnya itu kayak papan peringkat yang dimana itu bisa mengetahui tingkat kejagoan kamu tuh di mana gitu. Ini juga bagus untuk melatih kita agar untuk membuat algoritma dan sebagainya itu bagus. Kalau misalnya buat perusahaan ya untuk misalnya mau mencari programmer sesuai spesifikasi yang mereka cari itu bisa. Kalau kalian belum punya akun HackerRank silahkan cek up kayak biasanya. Teruslah di sini aku mau sharing-sharing yaitu mengenai di dalam topik apa namanya ini Java. Di dalam Java ini introduction ini ada beberapa ada ini poinku ada rankku. Wah, saya ranknya pedas sekali ya. Jauh sekali ya. Lah kayak gini. Di sini tadi ada beberapa ada soalnya, ada problem. Terus ada contoh masukannya itu kayak gimana, terus contoh outputnya itu gimana. Terus di gini juga ada misalnya kayak yang ini. Kita akan mau belajar masalah Java end of file. Jadi di sini adalah kali ini the challenge here is to read n lines of input until you reach EOF, then number and print all n line of content. Jadi secara sederhana kalau kalian dari simpulnya, jadi nanti kita dari programnya itu akan secara otomatis memasukkan beberapa inputan dan dari inputan itu kita diharapkan bisa membuat suatu algoritma di mana nanti hasil outputnya itu seperti ini. Terus bagian bawah sini adalah tempat kita untuk beraksi, yaitu tempat kita untuk ngoding-ngoding RIA, yaitu di sini ada iyalah kalau di Java kan ada public state void main yaitu fungsi wajib. Kalau nggak ada fungsi ini kayaknya kayak sayur tanpa garam gitu, Java tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Oke, nah jadi kayak gini. Nah langsung aja. Ini kan dia berarti kalau di dalam Java itu kita kenal namanya scanner. Scanner Java adalah saya kita scanner itu kayak suatu fungsi atau metode di Java yang bisa membuat kita untuk mengambil input dan menampilkan output. Itu adalah gunanya Java gitu. Kalau misalnya kita cari di website pedoman kita semua yaitu di W3 School, bisa kita cari di W3 School scanner W3 School. Nah ini scanner di W3 School itu kayak gini nanti untuk scannernya itu ada scanner terus langsung kita bisa masukin next line terus sistem out print ini terus ini adalah masukan yang kita misalnya namanya Renal ya nanti di sini username is Renal kayak gitu-gitu. Nah langsung aja kita ke sini. Nah karena dia berupa n kita nggak tahu ada berapa nanti, bisa jadi ada 5 bisa jadi ada 10 11 dan sebagainya. Caranya yang pertama adalah kita bikin while atau kita bikin perulangan ada beberapa macam kan, ada while, ada for while, ada do while, ada for loops. Kita pakai yang while. Jadi pertama kita bikin variabel integer i gitu aja. Kita mulai dari 0 biasa. Di dalam pemrograman kan kita mengenalnya semua dari 0, nggak dari 1. Terus kita while. Di sini kita while. Dan sebelum kita while ini di atasnya kita juga bikin scannernya. Kalau kita lihat di W3 School-nya, cara bikin scanner tuh kayak gini. Kayak gini, itu scanner namanya apa, terus new scanner system in. Itu aja, terus scanner kita sc sama dengan new, jangan lupa new. Kalau kalian pakai Kotlin pasti kalian udah lupa banget sama new sama titik 2. Kalau Java jangan lupa dua hal penting itu, scanner system in. Nah kayak gini. Terus kalau udah kita akan buat perulangan di Java di dalam scannernya ini. Jadi scannernya nanti terus akan ngulang selama dia masih ada masukan. Ya di sini kita dibantu dengan kata kunci ini di sini adalah Java scanner has next. Kalau kita cari scanner has next Java, dia ada kayak dia terus
membutuhkan masukan sampai dengan nilai n gitu. Jadi misalnya dia butuh 10 ya 10, butuh 5 ya 5 dan sebagainya. Ya gitu. Coba next. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau dia masih nilainya masih true, dia akan masukin, tapi kalau nilainya false, selesai berarti selesai. Itu kan check if then scanner has the token after printing the line. Itu. Jadi kita kembali lagi ke sini, terus kita bikin st.has next. Nah, di sini kita tinggal nampilin kalau di Java itu nampilin pakai shout singkatannya atau sistem out print line. Kalau kalian pakai ln berarti kalian enter, tapi kalau kalian nggak pakai ln kalian nggak enter. Jadi sistem out print. Nah, karena dia butuhnya ke bawah gini enter gini, jadi kita pakai ln. Terus di sini kita plus i. Kenapa plus i gak i plus? Kalau kita i plus berarti nanti dia nambahnya setelah kode ini dijalankan. Jadi setelah kode ini dijalankan, misalnya kan 0, berarti kan otomatis i nya kan sama dengan 0 nih. Ini sama dengan 0. Kalau kita plus i, berarti pas dia di print di sini dia itu nilainya ada 1. Tapi kalau kita bikinnya i plus, setelah menjalankan kode ini itu baru nilainya 1. Jadi pas di sini nilainya masih 0. Jadi kayak gitu ya. Itulah bedanya, aku lupa namanya, plus i sama i plus apa ya, kita coba cari ya. i plus plus i Java apa sih namanya, aku lupa, increment sama apa gitu loh. What's different, what's different between i plus dan plus i, gak lupa aku. Gak apa, kita emang di programmer tuh kita tidak dituntut untuk menghafal ya, kita dituntut untuk paham. Jadi pemahaman yang lebih penting daripada penghafalan. Apa ya? Ya, internet. Nah, kita selesai ini dulu sambil nunggu internet ini ya. I plus kita plus, terus kita nampilin st dot next line kayak gini. Nah, kayak gini. Ini ada belum? Oh, udah. Very similar but not exactly the same. Jadi ini sama tapi tidak sama. Gimana ini maksudnya? Gimana? But i plus increment the number before currency explicit is valid. Yang aku jelasin tadi, masalahnya kayak sebelum atau sesudahnya. Tapi bahasa lainnya itu apa ya? Kalau kalian tahu terus komentar ya. Kalau kalian lupa bahasa pemrograman i plus dan plus itu apa? Kalau udah, nah di sini ada 2 tombol. Jadi kalau kita run code, kita akan ngetes. Kalau aku klik sekarang, kita akan ngetes apakah algoritma yang udah kita bikin ini hasilnya sesuai dengan input dan output yang diharapkan. Dia masih processing. Nah, wrong test number. Kenapa wrong? Karena yang di expected range-nya di sini ada spasinya, sedangkan tidak ada spasinya. Se-strict itu ya ini ya. Jadi kayak kita tambahin spasi di sini. Tambahin gini. Oke, jadi kayak gini. Terus kita run code lagi, kita coba dengan tambahan spasi ini apakah berhasil atau tidak. Kita lihat ya. Jadi kayak gitu ini untuk hacker yang ini. Jadi banyak banget jadinya. Mungkin nanti aku akan sering-sering bikin video tentang hacker ini tadi karena seru juga ya, bisa melatih algoritma kita, pemahaman kita tentang pemrograman dan sebagainya. Tapi saya masih penasaran, i plus sama plus itu bahasanya apa ya, bahasa pemrograman. Tolong bantu aku tulis di kolom komentar bawah ya, bahasa pemrogramannya itu apa. Kalau secara penjelasannya kan ya kayak tadi, kayak menjumlahkan sebelum atau sesudahnya, bedanya di situnya kan. Processing lama ya processingnya. Nah ini juga berhubungan sama internet. Kita upload lagi aja, kita run code lagi aja. Oke. Nah, congratulations, benar guys. Tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kita kan baru nyoba dengan satu test case 0 kan. Untuk mensubmitnya kita kalau kita mau ngetes langsung beneran, kita submit code. Nah, nanti ada beberapa test case. Kalau di sini ada 2 test case ya. Kalau facing result udah ada selesai. Nah, kayak gini. Jadi dia udah berhasil, kita udah benar, kita langsung bisa next challenge kayak gitu. Mungkin segitu aja tentang HackerRank, dan mungkin kedepannya aku mau bikin video-video kayak gini lagi, kita bisa diskusi. Misalnya mungkin kita berdiskusi tentang algoritma, mungkin algoritma aku ini kurang powerful atau kurang ada beberapa minus,
tuliskan kalau di kolom komentar aja. Mungkin kalian ada koreksi. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, keep sharing, keep enjoying. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Like, share, subscribe, like, share, subscribe.